PPH Pasal 22 dari kelompok 13. Disusun oleh Aprilia Herotunisa, Yulita Ardianti, Intan Neneng Lestari, Siti Sarah Febrioni, dan Maulidia Miftahul Jana. Pengertian pajak penghasilan Pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang ekspor maupun impor. Dasar hukum PPH Pasal 22. Ketentuan PPH Pasal 22 juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017 dengan pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang subjek pajak badan. Ada 1. Badan usaha milik negara, 2. Badan usaha milik daerah, 3. Badan usaha milik desa, 4. Firma, 5. Koperasi, dan 6. Dana pensiun. 7. Yayasan, 8. Organisasi masyarakat, 9. Organisasi sosial politik, 10. Lembaga dan bentuk badan lainnya, 11. Kontrak investasi kolektif, dan 12. Bentuk usaha tetap. Objek PPH Pasal 22. 1. Impor barang. 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Bendaharawan Pemerintah. 3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD. 4. Penjualan produksi DN yang dilakukan oleh Badan Usaha Bidang Industri Semen, Kertas, Baja, dan Otomotif. 5. Penjualan hasil produksi oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas pelumas. 6. Pembelian bahan bakar untuk keperluan industri atau eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ketentuan PPH 22. 1. Atas barang impor dengan API 2,5% kali nilai impor tanpa API 7,5% kali nilai impor tidak dikuasai 7,5% kali harga jual lelang atas pembelian barang dengan dana APBN 1,5% kali harga pembelian. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kertas 0,1% DPPPN, semen 0,25% DPPPN, baja 0,3% DPPPN, otomotif 0,45% DPPPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir menggunakan API 0,5% kali nilai impor. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengempul 0,25% kali harga pembelian tidak termasuk PPN. 6. Penjualan barang mewah sebesar 5% dari harga jual yang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pemungut PPH Pasal 22. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPH Pasal 22 impor barang. 2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 5. Badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Pemungut PPH Pasal 22.
6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengempul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai, biasa kita sebut PEP. 3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. 4. Impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau disebut BOS. Contoh perhitungan PPh pasal 22. PT AA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan oleh PMK nomor 16. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Bea masuk sebesar 10% dan bea masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai adalah penyelesaian harga faktur 500.000 US dollar. Biaya asuransi 3% dari 500.000 US dollar adalah 15.000 US dollar. Biaya angkut 5% dari 500.000 US dollar adalah 25.000 US dollar. Chief Cost Insert Freight merupakan penjumlahan dari harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut menjadi 540.000 US dollar. Dalam rupiah dikali 14.550 menjadi 7.857 juta. Bea masuk 10% dari 7.857 juta adalah 785.700.000. Bea masuk tambahan 6% dari 7.850 juta adalah 471.420.000. Nilai impor adalah penjumlahan dari chief bea masuk dan bea masuk tambahan menjadi 9.114.120.000 rupiah. Contoh soal nomor 2. Jika PT AA memiliki angka pengenal impor, maka perhitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut. Tarif PPh pasal 22 memiliki API kali nilai impor adalah 2,5% dikali 9.114.120.000 rupiah menjadi 227.853.000 rupiah. Contoh soal nomor 3.
PT AA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT BB senilai Rp1.100.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kertas adalah DP PPN 100/110 dikali 101.100.000.000 sehingga menghasilkan 1 miliar. PPh pasal 22 penjualan kertas yaitu tarif PPh pasal 22 atas penjualan kertas kali DP PPN yaitu 0,1% dikali 1 miliar menjadi 1 juta rupiah. Kewajiban membuat bukti pungut. Pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib penyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 41122900 ke Bank Persepsi. Kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22, sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak, PPh atau badan PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke Bank Persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. E-filing PPh pasal 22. PPh pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Melalui e-filing di online pajak, caranya mudah dan cepat, serta tak perlu antri lagi. Cukup impor file CSV SPT masa PPh pasal 22 dari software iSPT ke online pajak, lalu lapor dan dapatkan bukti laporannya dalam satu klik saja. Kesimpulan, PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%.